Selamat datang teman-teman di presentasi video pembelajaran kali ini. Saya sangat senang bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan kalian. Bersiaplah untuk menjelajahi konsep-konsep menarik dan mendalam mengenai mata kuliah metodologi Entil. Ya, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai perjalanan belajar kita. Selamat menyaksikan. Topik yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Kita masuk pada slide yang pertama, yaitu konsep dari kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah konsep pendidikan yang menekankan pada kemandirian, fleksibilitas, dan relevansi dalam pembelajaran. Pengetahuan waktu yang fleksibel memungkinkan siswa untuk mengelola waktu mereka sendiri, termaksud jadwal belajar dan tugas sesuai dengan preferensi dan kenyamanan mereka. Kita masuk pada slide berikutnya, yaitu slide kedua. Tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar. Tujuannya adalah memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menentukan jalannya sendiri, sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Ini melibatkan penggunaan metode pembelajaran meliputi inovatif, penilaian berbasis kompetensi, dan integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar. Konsep ini mendorong pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan karakter serta keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Berikutnya, slide yang ketiga, kita akan membahas mengenai perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar mencakup berbagai aspek dalam pendekatan implementasi pembelajaran. Berikut adalah beberapa perbedaan utama, yaitu pada pendekatan dan fokus. Kurikulum 2013 lebih terpusat pada penyajian materi pelajaran tertentu dan penilaian akademis, sedangkan kurikulum Merdeka Belajar lebih menekankan pada kebebasan, fleksibilitas, dan kemandirian siswa dalam menentukan jalannya sendiri dalam pembelajaran. Kemudian dari aspek fleksibilitas dan kemandirian, kurikulum 2013 cenderung lebih terstruktur dan terpusat pada pengajaran guru, sedangkan kurikulum Merdeka Belajar lebih menekankan pada kemandirian siswa, pilihan mata pelajaran dalam pengembangan keterampilan hidup. Ada juga dari aspek penilaian. Kurikulum 2013 cenderung lebih menggunakan penilaian berbasis tes dan ujian, sedangkan kurikulum Merdeka Belajar lebih mendorong penggunaan penilaian berbasis kompetensi, portfolio dengan penekanan pada penguasaan keterampilan dan pemahaman. Dan yang terakhir yaitu dari segi pengembangan karakter, kurikulum 2013 lebih fokus pada penguatan karakter melalui pendidikan karakter terintegritas, sedangkan kurikulum Merdeka Belajar tetap memberikan perhatian pada pengembangan karakter, tetapi dengan penekanan tambahan pada kemandirian dan kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Oke, kita beranjak pada slide berikutnya, yaitu slide keempat. Di sini kita akan membahas mengenai struktur kurikulum Merdeka Belajar. Beberapa prinsip umum yang mungkin ada dalam struktur kurikulum Merdeka Belajar melibatkan yang pertama
Pilar pembelajaran memiliki dua aspek, yaitu pengetahuan dan kompetensi. Mata pelajaran inti yang mencakup pengetahuan dasar, kompetensi, dan kompetensi umum, serta keterampilan hidup. Pengembangan keterampilan seperti berpikir kritis, berkomunikasi, efektif, dan bekerja sama. Yang kedua, yaitu fleksibilitas mata pelajaran. Memiliki dua aspek juga, yaitu pilihan mata pelajaran memberikan siswa kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka. Modul pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Pembelajaran berbasis proyek. Proyek kolaboratif. Integritas proyek-proyek pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman praktis. Aspek yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis proyek. Proyek kolaboratif, integrasi, proyek-proyek pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman praktis. Penilaian berbasis kompetensi. Penilaian berbasis kompetensi meliputi penilaian formatif, penggunaan penilaian formatif untuk memberikan umpan balik sepanjang proses pembelajaran. Pemahaman terhadap keterampilan dan kompetensi dan sumber daya daring. Berikut kita masuk pada slide yang kelima. Poin kelima membahas kita yaitu kelemahan kurikulum Merdeka Belajar. Meskipun kurikulum Merdeka Belajar memiliki banyak keunggulan, tetapi ada beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi, yaitu seperti fleksibilitas yang tinggi dapat menyebabkan kesenjangan dalam penguasaan kompetensi dasar siswa, tergantung pada pilihan mata pelajaran dan jalur pembelajaran yang diambil. Pemahaman yang beragam. Pemahaman yang beragam, siswa dengan tingkat kemandirian yang berbeda-beda mungkin memiliki pemahaman yang beragam terhadap materi pembelajaran, sehingga menyulitkan penilaian yang konsisten. Tantangan dalam penilaian. Tantangan dalam penilaian berbasis penilaian kompetensi dan portofolio. Dapat terjadi tantangan dalam standarisasi dan pengukuran kemajuan secara objektif. Ketergantungan pada teknologi. Meskipun penggunaan teknologi menjadi salah satu aspek positif, ketergantungan berlebihan pada teknologi dapat menciptakan kesenjangan akses bagi siswa yang tidak memiliki akses yang memadai. Perlu diingat bahwa kelemahan ini tidak berarti bahwa kurikulum Merdeka Belajar tidak bermanfaat. Sebaliknya, kesadaran terhadap kelemahan ini dapat membantu pengembangan dan peningkatan implementasi kurikulum ini secara lebih efektif. Berikutnya slide yang ke-6 akan kita bahas mengenai keunggulan dari kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, fleksibilitas dan kemandirian. Memberikan siswa kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka, mendorong kemandirian dalam pembelajaran. Relevansi materi pelajaran. Mengakomodasi isu-isu aktual dan kebutuhan dunia nyata menjadikan pembelajaran lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis proyek mengintegrasikan proyek-proyek pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar melalui pengalaman praktis, meningkatkan keterlibatan dan pemahaman konsep.
Penilaian berbasis kompetensi. Penilaian berbasis kompetensi menggunakan penilaian berbasis kompetensi yang fokus pada penguasaan keterampilan dan pemahaman, memberikan gambaran yang lebih holistik tentang prestasi siswa. Teknologi sebagai alat pembelajaran. Mengintegrasikan teknologi sebagai alat pembelajaran untuk memperkaya pengalaman dan memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Keterlibatan orang tua dan komunitas. Mendorong keterlibatan orang tua dan melibatkan komunitas dalam proses pendidikan, menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif. Berikutnya, slide yang ke-7, kita akan membahas mengenai karakteristik dari kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, fleksibilitas. Yang kedua, kemandirian siswa. Yang ketiga, pembelajaran proyek. Yang keempat, penilaian berbasis kompetensi. Yang kelima, penggunaan teknologi. Yang keenam, keterlibatan orang tua dan komunitas. Yang ketujuh, pembelajaran seumur hidup. Yang kedelapan, pengembangan keterampilan hidup. Yang kesembilan, pembelajaran inovatif. Dan yang ke-10, pendidikan karakter. Karakteristik ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih adaptif, inklusif, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kita masuk pada slide yang ke-8. Di sini kita akan membahas mengenai fase kurikulum Merdeka Belajar jenjang SMA atau MA. Peninjauan kurikulum. Peninjauan kurikulum meliputi evaluasi dan penyempurnaan kurikulum sekolah berdasarkan prinsip kurikulum Merdeka Belajar. Peninjauan mata pelajaran yang ada untuk memastikan relevansi dan fleksibilitas. Pengembangan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran yang lebih beragam, inovatif, dan relevan dengan kehidupan siswa. Pembuatan modul pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Kemudian, pemberian keterlibatan siswa meliputi mendorong partisipasi aktif siswa dalam menentukan jalannya pembelajaran dan arahan pemilihan mata pelajaran. Berikutnya itu pelatihan siswa dalam pengelolaan diri dan kemandirian belajar. Implementasi pembelajaran berbasis proyek, mengintegrasikan proyek-proyek pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pemecahan masalah dan pengalaman praktis. Pemberdayaan siswa untuk merancangkan proyek-proyek mereka sendiri. Berikutnya itu penilaian berbasis kompetensi. Pengembangan dan implementasi siswa yang berfokus pada penguasaan kompetensi dan pencapaian hasil pembelajaran. Yang berikutnya, peninjauan dan penyempurnaan metode. Integrasi teknologi sebagai alat pembelajaran dalam kelas dan di luar kelas. Pemanfaatan pada platform daring untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan akses sumber daya pendidikan. Oke, kita masuk pada slide yang berikutnya, itu slide yang ke-9. Kita akan bahas mengenai dampak Merdeka Belajar bagi siswa. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi siswa. Beberapa dampak tersebut antara lain, yang pertama, kemandirian belajar. Kemandirian belajar meliputi memberikan siswa kebebasan tergantung dalam tanggung jawab dan menentukan jalannya sendiri, mengembangkan kemandirian belajar dan kemampuan mengelola diri. Pengembangan keterampilan hidup
meliputi fokus pada pengembangan dan keterampilan hidup seperti berpikir kritis, berkomunikasi efektif, dan bekerja sama yang membekali siswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Partisipasi aktif. Partisipasi aktif meliputi mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran dan keputusan terkait pendidikan mereka, meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan, pengembangan kepribadian dan karakter, meliputi pendidikan karakter yang terintegritas, membantu pembentukan kepribadian siswa dengan penekanan pada nilai-nilai etika dan tanggung jawab. Berikutnya itu pembelajaran seumur hidup. Pembelajaran seumur hidup meliputi mendorong pemahaman bahwa pembelajaran adalah proses seumur hidup, membantu siswa untuk terus belajar dan berkembang. Kesiapan menghadapi tantangan di masa depan meliputi persiapan siswa untuk menghadapi tantangan di dunia nyata dengan keterampilan dan pemahaman yang lebih mendalam, mempersiapkan mereka untuk masa depan yang dinamis. Oke, teman-teman, pembahasan kita mengenai topik kurikulum Merdeka Belajar sudah boleh selesai. Sekarang kita akan masuk pada topik pembahasan yang baru, yaitu mengenai an overview of syllabus types in TEL, atau gambaran umum jenis-jenis silabus dalam pembelajaran bahasa Inggris atau English Learning Teaching. Pada slide pertama, kita akan membahas mengenai what is syllabus. Apa sih itu silabus? A syllabus is document that outlines the topic, schedule, and expectation for a course of study. It typically includes information about assessment, readings, and grading criteria. Jadi, yang disebut dengan silabus yaitu sebuah dokumen yang menguraikan topik, jadwal, dan harapan untuk suatu kursus studi. Biasanya mencakup informasi tentang tugas penilaian, bacaan, dan kriteria penilaian. Oke, kita beranjak pada slide yang kedua. Kita akan membahas mengenai differences between syllabus and curriculum, atau perbedaan antara silabus dan kurikulum. Jadi, silabus dan kurikulum memiliki perbedaan dalam cakupan dan fokus. Silabus adalah dokumen yang merincikan lebih spesifik seperti topik, jadwal, dan metode pengajaran untuk suatu mata pelajaran atau kursus. Sedangkan di sisi lain, kurikulum lebih bersifat umum dan melibatkan struktur keseluruhan dari program pendidikan, mencakup berbagai mata pelajaran dan pembelajaran lintas disiplin. Silabus lebih terkait dengan implementasi praktis pembelajaran, sementara kurikulum mencakup strategi dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. The syllabus is more related to the practical implementation of learning, while the curriculum encompasses overall educational strategies and objective. Oke, kita masuk pada slide yang ketiga, yaitu pembahasan kita mengenai types of syllabuses atau jenis-jenis silabus. Oke, beberapa contoh jenis-jenis silabus meliputi yang pertama, silabus berbasis keterampilan mata pelajaran atau kursus. Sedangkan di sisi lain, kurikulum lebih bersifat umum dan melibatkan struktur keseluruhan dari program pendidikan, mencakup berbagai mata pelajaran dan pembelajaran lintas disiplin. Silabus lebih terkait dengan implementasi praktis pembelajaran, sementara kurikulum mencakup strategi dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. The syllabus is more related to the
practical implementation of learning while the curriculum encompasses overall educational strategies and objective. Oke, kita masuk pada slide yang ketiga, yaitu pembahasan kita mengenai types of syllabuses atau jenis-jenis silabus. Oke, beberapa contoh jenis-jenis silabus meliputi yang pertama, silabus berbasis keterampilan. Silabus berbasis keterampilan menekankan pengembangan dan keterampilan tertentu seperti berbicara, menulis, atau pemecahan masalah. Yang kedua, silabus berbasis proyek. Silabus berbasis proyek fokus pada proyek atau tugas tertentu yang harus diselesaikan oleh siswa, memberikan pengalaman praktis bagi siswa. Yang berikutnya yaitu silabus tematis. Silabus tematis meliputi menginteraksikan materi pembelajaran ke dalam tema tertentu untuk mempromosikan pemahaman menyeluruh. Berikutnya yaitu silabus berbasis kompetensi. Silabus menekankan pengembangan kompetensi khusus atau keterampilan yang diperlukan dalam suatu bidang. Berikutnya yaitu silabus berbasis isi, meliputi penyusunan materi pembelajaran berdasarkan isi topik atau topik tertentu, seringkali mengikuti urutan konsep atau pengetahuan. Berikutnya yaitu silabus berbasis teknologi. Yang dimaksud dengan memasukkan teknologi sebagai komponen integral. What is curriculum? So, curriculum is a set or system of plans and arrangement regarding learning materials that can be guided in teaching and learning activities. Karakteristik of a good curriculum. Jadi, ada 3 ciri karakteristik yang baik. Yang pertama, continuously evolving. Yang kedua, based on the need of people democratically. Yang ketiga, the result of a long-term effort. Kurikulum K13 versus kurikulum Merdeka. So, the K13 curriculum is more structured with a competency approach, while the Merdeka Belajar curriculum provide more freedom and flexibility for students. And as an example of the difference between these two curriculum are, K13 is known as syllabus, but in the independent curriculum it is ATP or alur tujuan pembelajaran. Kurikulum pendidikan di Indonesia. A. Konsep dasar kurikulum. Jadi, pada konsep dasar kurikulum pendidikan Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu daftar mata pelajaran, bahan ajar atau buku-buku pelajaran yang harus dimiliki oleh peserta didik, sehingga perubahan kurikulum identik dengan perubahan buku pembelajaran. Yang kedua, istilah kurikulum digunakan pertama kalinya pada dunia olahraga pada zaman kuno, Yunani kuno, yaitu kurere yang artinya lintasan atau jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan serangkaian mata pelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik mulai dari awal sampai dengan mengakhiri program pembelajaran, program pendidikan. Yang keempat, kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kelima, dari beberapa konsep, pada dasarnya kurikulum dianggap sebagai mata pelajaran, pengalaman belajar, dan sebagai perencanaan program pembelajaran. Kurikulum sebagai pengalaman belajar siswa terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, kurikulum dituntut untuk dapat mengembangkan minat dan bakat, pembentukan karakter, bahkan dituntut agar peserta didik dapat menguasai berbagai macam keterampilan yang dibutuhkan di era yang akan datang. Yang kedua, peserta didik dianggap telah belajar manakala telah memiliki perubahan perilaku. Tentu saja, perubahan perilaku akan terjadi manakala siswa memiliki pengalaman belajar. Oleh sebab itu, dalam proses belajar, pengalaman dianggap lebih penting daripada menumpuk jumlah pengetahuan. Kurikulum sebagai rencana atau program belajar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua,
Kurikulum memiliki dua aspek. Pertama sebagai rencana atau as a plan yang harus dijadikan sebagai pedoman dan dalam pelaksanaan, dan kedua digunakan sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pembaharuan kurikulum di Indonesia. Jadi, pembaharuan kurikulum Indonesia telah mengalami 10 kali perubahan kurikulum, mulai dari kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994. Kurikulum berbasis kompetensi 2004, KTSP 2006, dan kurikulum 2013. Dan yang terakhir adalah kurikulum merdeka. Peran, fungsi, dan komponen kurikulum. 3 peran menurut Wina Sanjaya 2008, yaitu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, peran konservatif, yang kedua peran kreatif, yang ketiga peran kritis evaluatif. Yang pertama, peran konservatif. Peran konservatif menekankan bahwa kurikulum dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisasikan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap masih sesuai dengan masa kini. Yang kedua, peran kreatif. Peran kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu kebaruan yang sesuai dengan perubahan tersebut. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Dalam hal ini, fungsi kurikulum sebagai kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan atau realitas keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan dilakukan suatu modifikasi atau penyempurnaan. Karakteristik kurikulum 2013. Jadi, karakteristik kurikulum 2013 terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual, rasa ingin tahu, kreativitas kerjasama dengan kemampuan intelektual, fisikomotor. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik merupakan menerapkan apa yang dia pelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan serta menerapkan berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk komponen inti kelas yang dirinci lebih lanjut dan kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang terakhir, ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan berdasarkan pada prinsip kumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Fungsi komponen pembelajaran menurut Menchneill 2006 terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fungsi pendidikan umum. Yang kedua, suplementasi. Yang ketiga, eksplorasi. Yang keempat, keahlian. Fungsi pendidikan umum untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat baik sebagai warga negara dan warga dunia baik dan bertanggung jawab. Yang kedua, suplementasi. Setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk menambah kemampuan dan wawasan yang lebih baik sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, fungsi eksplorasi memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menentukan dan mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Yang keempat, keahlian. Berfungsi untuk mengembangkan kemampuan peserta didik disesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat peserta didik. Komponen-komponen kurikulum menurut SAI 1976 terbagi menjadi 4 bagian, yaitu tujuan, isi atau konteks, aktivitas belajar, evaluasi. 1. Tujuan. Tujuan kurikulum yang jelas akan memberikan petunjuk yang jelas pula terhadap komponen yang lainnya, baik itu isi atau konteks, aktivitas belajar, dan evaluasi. Yang kedua, isi atau konteks. Pengetahuan ilmiah yang terdiri dari fakta, konsep, prinsip, nilai, dan keterampilan yang perlu diberikan kepada siswa. Yang ketiga, aktivitas belajar. Komponen ini dimaksudkan sebagai strategi pembelajaran yang berkaitan dengan cara atau sistem penyampaian dari isi kurikulum mencapai tujuan kurikulum. Yang keempat, evaluasi. Komponen evaluasi ditunjukkan untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum dan menilai proses implementasi suatu kurikulum secara keseluruhan.
hakikat pengembangan kurikulum. Menurut Seller dan Miller 1985, mengemukakan bahwa proses pengembangan kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Kurikulum ideal, melalui kurikulum ideal, guru setidaknya dapat menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan dan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Yang kedua, menentukan isi atau materi pembelajaran yang harus dikuasai untuk mencapai tujuan atau penguatan kompetensi. Yang ketiga, menyusun strategi pembelajaran untuk guru dan siswa sebagai upaya pencapaian tujuan. Yang keempat, menentukan keberhasilan mencapai tujuan atau kompetensi. Kurikulum tersembunyi. Segala sesuatu yang tidak direncanakan atau tidak diprogramkan dapat mempengaruhi perubahan perilaku siswa. Itulah yang dinamakan dengan hidden curriculum. Ada dua aspek yang dapat mempengaruhi perilaku sebagai hidden curriculum itu, yaitu aspek relatif, tetap, dan aspek yang dapat berubah. Aspek relatif tetap adalah ideologi, keyakinan, nilai budaya masyarakat yang mempengaruhi sekolah termaksud di dalamnya, menentukan budaya apa yang patut dan tidak patut diwariskan kepada generasi bangsa. Aspek yang dapat berubah meliputi variabel organisasi, sistem sosial, dan kebudayaan. Prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang bersifat fleksibel artinya kurikulum itu harus bisa dilaksanakan dalam kondisi yang ada dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Untuk guru, fleksibilitas dapat dari kemudahan cara mengajar, sedangkan untuk peserta didik diharapkan kurikulum dapat mengakomodasi minat dan bakat daripada peserta didik. Prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas ini diperlukan adanya kerjasama antara pengembang kurikulum antar jenjang sehingga terjaga tujuan dan pelaksanaannya. Selain itu, materi yang ada di dalam kurikulum diharapkan bisa memiliki ketersambungan dengan mata pelajaran lain. Prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas berkenaan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Ada dua hal yang berkaitan dengan efektivitas. Ini adalah efektivitas yang berhubungan dengan kegiatan guru, di mana guru dapat menyelesaikan berbagai macam rencananya. Adapun siswa dapat melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakat siswa. Prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, waktu, suara, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Kurikulum dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila dengan sarana, biaya yang minimal, dan waktu yang terbatas dapat memperoleh hasil yang maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama guru, yang kedua peserta didik, yang ketiga sarana dan fasilitas, yang keempat lingkungan sekolah, yang kelima budaya dan ideologi sekolah. Yang pertama, guru. Guru merupakan orang yang berperan penting dalam implementasi kurikulum. Namun guru juga baiknya memiliki pengetahuan mengenai proses perencanaan kurikulum, sehingga guru dapat menerjemahkan kurikulum ke dalam realitas di lapangan. Faktor peserta didik. Peserta didik memiliki peranan penting dalam implementasi kurikulum. Selain merupakan hasil atau suatu objek dari pendidikan, serta peserta didik memiliki lingkungan yang berbeda. Kualitas peserta didik, kemudian latar belakang ekonomi, keluarga, dan juga kecenderungan peserta didik. Yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Keberadaan sarana dan fasilitas menjadi salah satu faktor penunjang. Yang keempat, faktor lingkungan sekolah. Kita bisa memperhatikan lokasi lingkungan sekolah, lokasi sosial, dan ekonomi. Dan ada beberapa hal terkait manusia dan sumber daya. Maka itulah lingkungan sekolah yang akan mendukung proses pengimplementasi kurikulum. Yang terakhir, faktor budaya dan ideologi. Implementasi kurikulum yang baik adalah di mana kurikulum tidak mencabut akar budaya masyarakat sekitarnya. Budaya masyarakat merupakan suatu tuntutan di mana peserta didik tinggal.
Strategi penerapan kurikulum dan tantangannya di masa depan. Strategi dalam penerapan kurikulum dipengaruhi oleh kesiapan mental guru dalam mencikapi perubahan yang akan terjadi di masa depan, sehingga kita perlu mengkaji tantangan-tantangan apa saja di masa depan yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan strategi penerapan kurikulum. Kesiapan guru menerima perubahan. Guru sulit berubah dari cara mengajar, belum bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurut riset yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh Zimmerman mengatakan bahwa resistensi yang dialami oleh guru dikarenakan model mental yang sudah tertanam dalam jiwa guru dan penolakan terhadap perubahan. Sehingga guru ingin selalu berada dalam zona nyaman dan sulit untuk berubah. Konsep dasar pembelajaran kontekstual. Contextual learning is a learning approach that places learning in a real-life context or situation that is relevant to students. The basic concept of contextual learning includes several principles and strategies to improve students' understanding and application of knowledge. Contextual learning emphasizes the importance of linking learning concept to context of students' daily lives. Learning material. Learning material is present in situation or context that are appreciated to real life. Learning material are selected and present based on relevance to students' lives and experience. The relationship between learning concept and students' daily lives is made clear. Involving parents and the community in the learning process to build positive relationship between schools, families, and communities. Contextual learning aim to create a learning environment that is relevant and meaningful for students so that they can relate learning concept to everyday life and develop a deeper understanding. Pengembangan setiap komponen tersebut dalam pembelajaran dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. To develop its component, approach, method, and technique in learning, you can follow this step. Understand that approach carefully, research and understand that approach you want to implement, such as a cumulative or task-based approach. Review relate literature and research to gain an independent understanding of the philosophies and basic principles of the approach. Selected method. Method. Choose a method that suits the approach you have chosen. For example, if you apply a cognitive-related approach, you can choose a task-based learning method, adapt the method to the need and characteristic of students as well as the learning context. Technique identification technique. Adapt technique to specific learning objective, learning, and learner characteristic. Plan learning activities. Plan learning activities detailing the use of the technique you have identified. Make sure the activities support the learning objective and permit activity students' participation.
evaluation, and reflection. Reclury evaluate that explanation of the approach, method, and technique you apply reflect to choose learning strategies based on students' experience and response. Professional develop keep abreast of their latest development and education and linguistic related fields take part in training of professional development activities to improve skills in applying new approaches. Komponen pembelajaran kontekstual. Contextual learning component include understanding the context, applying real situation, students' involvement, and using learning strategies that are relevant to surrounding environment. Apart from that, the contextual learning component also includes the use of context that is relevant to students' daily lives, interactive approaches, and providing assessment or project related to context that can motivate students' active involvement in learning. Prinsip pembelajaran kontekstual. Ada 7 prinsip pembelajaran kontekstual yang harus dikembangkan oleh guru, yaitu the first one, providing. Meaning teacher must relate lesson material to students' life experience to provide deeper meaning. The second two, learning, sitting learning. In social context, integrity social context in learning to create real and meaningful learning situation. 3. Students. Environment encourage students to take an activity roles in their own learning process. 4. Application of concept in real context. Teaches concept in the context of everyday life to facilitate understanding in application. 5. Use of significant approach encourages students to use as significant approach to solve problems and develop deeper understanding. 6. Problem-based learning teaches students through solving real problems to develop critical and analytical skills. 7. Aesthetic evaluation using evaluation method that reflects students' real abilities and relate them to everyday life. Skenario pembelajaran kontekstual. Pada intinya, pengembangan setiap komponen atau yang biasa disingkat dengan CTL tersebut dalam pembelajaran dapat dilakukan sebagai berikut. The first one, identify students, context, recognize students, background needs, and interest to understand appropriate learning context. The second two, preparing learning plans, planning learning by integrating real context learning objectives and activities that support contextual learning principles. 3. Case or problems-based learning use case study or problems that are relevant to students' daily lives to provide real context for the lesson material. For students' engagement in a learning activity, students through discussion, collaboration, or
project that allow them to be directly involved in learning. 5. Use of local. Source take advantage of local resource or the surrounding environment as the teaching materials to create an authentic learning experience. 6. Formative and summative evaluation. Use ongoing formative evaluation to provide feedback to students and summative evaluation that reflect their actual abilities. 7. Reflection and adjustment reflect on learning outcomes properly and adjust the learning approach based on student response and development in the learning context. Karakteristik model pembelajaran kooperatif. Motivational perspective cooperative learning emphasizes active involvement of students and provides motivation through positive interaction between group members, motivating them to achieve common goals. Social perspective. In a social context, cooperative learning explores social interaction between students, build social skills, and increase understanding of diversity through working together in groups. Cognitive development perspective. From a cognitive development perspective, cooperative learning stimulation critical thinking and problems solving, as well as facilitating the exchange of ideas and view that can improve deeper understanding of concept. Prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif. Positive defensive principles. Building a situation where group members depend on each other to achieve common goals. Encourage cooperation and stimulate positive motivation. And then individual. Responsibility its group members is responsible for his or her contribution to the group, creating a sense of personal responsibility for the successful of the group as a whole. Face-to-face interaction. Encourage direct interaction between groups members, facilitating more effective communication and building social and emotional connection between them. Participation and communication. Importance of all members active participate in groups discussion and discuss while promoting open communication and mutual support. Group process evaluation involves assessing how the group works together. Focus on collaborative process allow for reflection and continuous improvement in group dynamics. Prosedur pembelajaran kooperatif. Prosedur atau langkah-langkah pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas 3 tahap, yaitu sebagai berikut. The first one, motivational perspective. Cooperative learning emphasizes active involvement of students and provides motivation through positive interaction between group members,
motivating them to achieve common goals. The second two, social perspective. In a social context, cooperative learning explore social interaction between students, build social skills, and increasing understanding of diversity through working together in groups. 3. Cognitive development perspective. From a cognitive development perspective, cooperative learning, stimulation, critical thinking, and problem solving, as well as facilitating the exchange of ideas and view that improve diverse understanding of concepts. 4 pillars of education in the 21st century. Learning to know. This is pillar focus on the acquiring knowledge, critical thinking, and understanding it across the development of cognitive skills and tests for learning. Learning to do. This is pillars emphasize the application of knowledge in the practical situation. It involves developing skills, cooperatives, and the ability to use acquired knowledge in real life scenarios. Learning to live together. Learning to live with another, social skills, intellectual understanding, and collaboration are at the core of these pillars. It promotes the importance of living in harmony with another and flourishing and sense of community. Learning to be these pillars concern and personal development, self-conservatory, and the realize of the one's potential. It encourages individuals to develop a sense of identify, autonomy, and holistic and understanding of themselves. Strategy. Absolutely, your understanding is correct. In education, a strategy is a comprehensive plan outlining specific goals and the overall approach to achieving them. It conveys various methods and techniques. On the other hand, a method refers to the specific procedure and action employed to implement the strategy and execute the plan effectively. The distinction between strategy and method is crucial in design and executing successful education. Innovative strategy taught to beginning level students. Meta cognitive strategies, social strategies. Metacognitive strategies definition these involve thinking about one's own thinking process. For example, setting goals, planning, monitoring conversation, and evaluating one's understanding. Application, encouraging students to reflect on how they approach learning tasks can enhance their overall cognitive skills.